Hai, selamat datang di channel saya. Nama saya Ladung. Terima kasih sudah mampir pada link saya di YouTube ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, saat ini saya coba untuk sharing kepada Anda mengenai bagaimana pengalaman saya menggunakan MacBook Pro dengan sistem operasi macOS, tapi pada saat yang bersamaan saya juga menggunakan Microsoft Windows 7 pada komputer MacBook Pro saya. Caranya tidak terlampau susah dan juga banyak sekali aplikasi yang bisa membantu kita untuk melakukan hal tersebut. Kenapa hal ini penting? Sebagaimana yang Anda ketahui juga, perpindahan kebiasaan dari penggunaan sistem operasi yang lama dengan sistem operasi yang baru tentu membuat banyak di antara kita agak sedikit kesulitan, terutama dalam hal user experience, di mana kita harus membiasakan diri lagi dengan banyak fitur baru, menu-menu baru, serta bagaimana cara termudah untuk memanfaatkan atau bekerja dengan sistem operasi baru tersebut. Nah, untuk itu, saat ini kita mengenal teknologi yang disebut sebagai virtualisasi, di mana kita dimungkinkan untuk bekerja dengan banyak sistem operasi yang berbeda atau bahkan sistem operasi yang sama pada satu mesin komputer yang sama. Sehingga satu mesin komputer bisa memiliki banyak sistem operasi yang berjalan atau bekerja pada saat yang bersamaan. macOS itu menyediakan bawaan solusinya yang disebut sebagai Mac Bootcamp, di mana dengan Bootcamp Anda diberi kemudahan untuk memilih sistem operasi mana yang akan digunakan pada komputer MacBook Anda, apakah macOS, apakah sistem operasi Microsoft Windows, apakah sistem operasi Linux. Hanya saja Bootcamp itu memiliki keterbatasan, yaitu Anda tidak bisa memanfaatkan atau bekerja dengan dua sistem operasi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Sehingga apabila Anda ingin melakukan perpindahan dari macOS ke contohnya sistem operasi Microsoft Windows, maka Anda harus melakukan reboot. Sedangkan dengan virtualisasi, Anda cukup menggunakan mouse atau trackpad untuk pindah dari satu sistem operasi ke sistem operasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa referensi dari aplikasi-aplikasi yang bisa membantu Anda untuk bekerja dengan satu atau dua atau bahkan lebih sistem operasi yang berbeda pada MacBook Anda. Yang pertama adalah Bootcamp, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Oke. Yang selanjutnya adalah Parallel Desktop. Saya sendiri menggunakan Parallel Desktop sebagai solusi untuk virtualisasi pada MacBook saya, di mana saya menjalankan macOS sebagai sistem operasi bawaan dari komputer MacBook saya. Oke. Dan saya melakukan virtualisasi terhadap Microsoft Windows 7 Professional pada MacBook saya. Yang selanjutnya adalah VMware Fusion. VMware Fusion fungsinya sama dengan Parallel Desktop, yaitu melakukan virtualisasi terhadap komputer Anda. Dalam hal ini adalah MacBook. Oke. Dan yang selanjutnya adalah VirtualBox. VirtualBox ini sama fungsinya dengan Fusion dan Parallel Desktop, di mana Anda dapat melakukan virtualisasi dengan mudah. Yang membedakan antara VirtualBox, VMware Fusion, dan Parallel Desktop dan VMware Fusion adalah aplikasi virtualisasi yang berbayar. Artinya tidak bisa Anda download dan Anda gunakan secara gratis, tetapi Anda harus membeli lisensi dari aplikasi yang bersangkutan. Sedangkan VirtualBox adalah aplikasi yang gratis, open source, yang dapat Anda gunakan dengan bebas pada komputer MacBook Anda. Oke? Mari kita lihat bagaimana tampilan Microsoft Windows pada komputer MacBook Pro saya. Ini adalah operating system Microsoft Windows 7 yang berjalan pada komputer MacBook saya. Jadi apabila Anda perhatikan di sini, saya
memiliki dua sistem operasi yang berbeda. Yang pertama adalah macOS yang merupakan operating system natif atau bawaan dari MacBook Pro saya. Dan yang kedua adalah Microsoft Windows 7 yang saya install pada MacBook Pro saya dan saya virtualisasi. Oke. Ini adalah detail dari sistem operasi Windows yang terinstall pada MacBook saya. By the way, video ini tidak akan menunjukkan bagaimana cara Anda menginstal atau mengkonfigurasi Parallel Desktop, melainkan hanya untuk menunjukkan bagaimana user experience bagi Anda yang memutuskan untuk menggunakan MacBook Pro, tapi khawatir bahwa nanti Anda akan mengalami kesulitan untuk bekerja dengan sistem operasi Windows. Oke, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, pada kali ini Anda bisa melihat bahwa saya dapat bekerja dengan sistem operasi Windows seperti layaknya saya bekerja dengan PC atau laptop biasa. Anda bisa lihat di sini ada all program. Oke, bahkan saya punya Microsoft Office juga di sini. Oke. Saya juga ada Microsoft Silverlight untuk kepentingan browsing di Internet Explorer. Saya juga punya antivirus. Saat ini saya menggunakan Norton 360. Sedangkan pada MacBook Pro saya menggunakan Symantec Endpoint Protection. Kedua-duanya merupakan solusi endpoint protection dari Symantec. Oke. Anda juga bisa mempunyai Yahoo Messenger pada Microsoft Windows Anda yang terinstall di atas macOS, atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger yang ada pada macOS Anda. Oke, apabila Anda atau perusahaan Anda menggunakan mekanisme virtual atau virtual private network atau VPN, Anda juga dapat bekerja dengan baik menggunakan VPN. Saat ini Anda bisa lihat bahwa saya connect dengan VPN kantor saya yang memungkinkan saya untuk misalnya bekerja dengan email kantor atau mengakses intranet di kantor. Saya bisa bekerja dengan baik dengan Microsoft Office. Saya juga bisa bekerja dengan baik dengan aplikasi-aplikasi seperti contohnya Microsoft Project, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Microsoft Word. Oke. Atau saya bahkan juga bisa browsing. Saya bisa browsing sebagaimana layaknya bekerja dengan laptop biasa. Oke, apabila Anda perhatikan di sini di komputer MacBook saya juga sudah saya instalkan Google Chrome, sehingga saya bisa beraktivitas dengan dua Google Chrome yang berbeda pada dua operating system yang berbeda, namun di host oleh komputer atau mesin yang sama. Ini adalah tampilan Google Chrome pada sistem operasi Lion atau macOS saya. Sedangkan ini adalah tampilan Google Chrome pada Windows saya. Cukup mudah, bukan? Bekerja dengan menggunakan virtualisasi. Nah, dikarenakan alasan tampilan, maka Parallel Desktop itu menyediakan berbagai macam tampilan, model tampilan. Yang pertama ini saat ini adalah Windows, dan saya lebih sering menggunakan Coherence, dimana dengan mode Coherence tampilan Windows sebesar ini tidak akan tampak pada desktop saya, melainkan hanya tampilan shortcut start menu. Bagaimana dengan perangkat-perangkat seperti printer, keyboard, mouse, dan lain sebagainya? Windows pada macOS saya sebenarnya menggunakan resource yang sama yang terdapat pada MacBook Pro saya. Jadi ketika saya mengetik menggunakan keyboard pada laptop MacBook Pro saya
sebenarnya saya juga bisa menggunakan keyboard tersebut pada Windows 7 saya. Jadi tidak ada perbedaan pada hardware resource atau perangkat yang Anda gunakan. Cukup mudah. Oke, kita sekarang coba pindah ke coherence. Nah, sekarang tampilan virtualisasi saya sudah pada coherence mode, di mana Anda bisa simak di sini. Tidak ada lagi tampilan Windows-nya, namun saya tetap bisa bekerja dengan baik menggunakan Windows, namun hanya shortcut-nya saja, hanya start menunya saja. Dengan model seperti ini, saya bisa bekerja seolah-olah saya tidak mengaktifkan Microsoft Windows. Demikian pula dengan pengelolaan file. Anda bisa simak di sini bahwa komputer saya itu menggunakan resource yang sama dengan apa yang digunakan oleh MacBook Pro saya. Artinya apa? Baik Mac OS maupun Windows saya itu terinstal pada hard disk yang sama. Nah, karena terinstal pada hard disk yang sama, maka secara teknis apa yang saya simpan di Microsoft Windows itu juga bisa dibuka di macOS. Demikian pula sebaliknya, apa yang saya simpan pada macOS saya bisa saya buka di Microsoft Windows, sehingga tidak ada halangan atau hambatan untuk saya bekerja dengan kedua sistem operasi yang berbeda tersebut, karena kedua-duanya itu berada pada mesin yang sama. Mari coba kita lihat di sini. Anda bisa melihat beberapa folder yang ada di dokumen saya itu adalah folder-folder yang sama yang berada pada dokumen saya di macOS. Anda bisa perhatikan di sini, sama saja tidak ada perbedaan. Oke. Demikian juga dengan network. Internet yang saya gunakan saat ini sebenarnya terkoneksi langsung ke MacBook Pro saya. Sedangkan internet yang digunakan oleh Microsoft Windows itu juga menggunakan internet dengan sumber yang sama, sehingga saya tidak perlu memiliki dua koneksi internet yang berbeda untuk kedua sistem operasi saya. Hal ini tentu saja sangat memudahkan bagi Anda yang lebih banyak bekerja dengan Windows tapi tetap ingin merasakan atau tetap ingin menggunakan macOS pada komputer Anda. Oke. Bagi Anda yang senang ngeblok dengan menggunakan Microsoft Live Writer juga Anda bisa menggunakan Live Writer di sini untuk melakukan mengupload atau menulis blog Anda. Atau bagi Anda yang bekerja dengan SharePoint, juga Anda bisa bekerja dengan SharePoint tanpa ada halangan. Voilà. Semuanya mudah dan harusnya tidak terlampau sulit untuk Anda terapkan dan Anda gunakan. So, apabila Anda memutuskan untuk menggunakan komputer MacBook Pro, jangan khawatir, Anda akan mengalami masalah-masalah dalam hal interface. Cukup gunakan teknologi virtualisasi, maka Anda dapat bekerja sebagaimana layaknya Anda bekerja dengan PC atau laptop biasa. Demikian, semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.